teman-teman sekalian. Karena menurut Al-Quran, hatta idza balagha asyudda, orang itu mencapai puncak kedewasaan saat usia 40. Nah, jadi bagi kita yang usianya sudah 40, yuk introspeksi. Sebenarnya apa sih yang sudah kita perbaiki? Apa sih kalau kita meninggal, apa sih yang sudah kita tinggalkan, akan kita tinggalkan? Terus biasanya kalau usia 40 tuh ya bagi yang sudah berkeluarga, anak-anaknya sudah mulai remaja, kan gitu ya. Nah, Nabi itu di usia 40 banyak merenung di Gua Hiro. Nah, Gua Hiro itu adanya di Jabal Nur. Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Dulu tidak disebut Jabal Nur ya, tapi sejak Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro, lalu gunung itu disebut atau diberi nama Jabal Nur. Itu kurang lebih 6 kilo ke sebelah utara dari Masjidil Haram. Jadi kalau kita berada di Masjidil Haram ke arah utara, 6 kilo dari Masjidil Haram. Ketinggiannya itu sekitar 264 meter. Ketinggian dari gunung itu sekitar 600 ya, sekitar 640 meter ketinggiannya ya, nggak nyampe sekilo, 600-an gitu ketinggian dari bawah itu. Kalau diambil garis lurus, Jabal Nur itu sekitar 645-an begitu ya. Nah, kalau kita jalan dari kaki gunung sampai ke atas itu ya, kalau santai itu 1 jam lah. Kalau anak-anak muda yang sudah biasa hiking ya 30-40 menit nyampe. Kalau yang tidak pernah hiking ya pelan-pelan naik itu 1 jam dari kaki gunung ya. Dan saya di Percikan Iman itu kalau umroh dengan jamaah, termasuk pembimbing-pembimbing lain itu, kami di Percik Tours itu suka ada fasilitas untuk diantar ke Jabal Nur ya. Biasanya kita ambil malam untuk ngambil sensasinya. Jadi kalau siang itu dan malam beda sensasinya. Kalau kita berada di Jabal Nur, melihat ke tengah kota itu benar-benar Ka'bah saat itu kelihatan. Saat itu, kalau sekarang kan sudah tertutupi oleh hotel-hotel yang tinggi. Tapi sekarang cahaya dari Masjidil Haram itu begitu nampak, begitu jelas kalau kita berada di Jabal Nur ya. Nah, semoga teman-teman yang pernah umroh dengan Percik Tours kemudian naik ke gunung bisa ingat apa yang saya omongkan ini ya. Kebayang ya yang saya bicarakan itu. Nah, Nabi SAW di usia 40 beliau sering merenung, tafakur. Nah, menurut riwayat kurang lebih setelah 10 hari beliau bolak-balik ke sana, datanglah seseorang yang tidak dikenal oleh Nabi. Orang itu menyerupakan diri seperti manusia. Nabi tidak tahu siapa dia. Tiba-tiba dia datang, lalu orang itu bilang, "Iqra," baca. Kata Nabi, "Ma'an Nabi qari'in," saya nggak bisa baca. Akhirnya dibekap mulut Nabi. Jadi hidung sama mulutnya ditutup begitu. Sampai nafasnya itu hampir habis, dibekam gitu ya. Kata orang Sunda dibekam kan gitu, dibekap. Nah, ini. Jadi hidung sama mulut ditutup gitu. Nah, Iqra, baca. Ma'an Nabi qari'in, dibekap lagi sampai nafasnya mau habis, dilepas lagi. Iqra, ma'an Nabi qari'in, dibekap lagi ya. Setelah 3 kali, maka orang itu mengajari 5 ayat. Saya bilang orang itu karena saat itu Nabi tidak tahu itu siapa. Nah, itu adalah malaikat Jibril. Sahabat, detil cerita ini Anda bisa baca dalam Sahih Bukhari
beliau mencantumkan sebuah bab kaifa kana badul wahyi ala nabi sallallahu, bagaimana permulaan wahyu itu turun kepada nabi. Itu dalam Sahih Bukhari, di awal-awal beliau simpan riwayat ini. Nah, orang itu alias malaikat Jibril mengajari 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Gitu. Ya, emang Nabi itu cerdas, teman-teman sekalian. Fatonah, buktinya di tengah ketakutan, kan Nabi takut itu. Tapi kemudian Nabi bisa menghafal apa yang diajarkan oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah Nabi mengucapkan hal itu, ya, lalu Nabi meninggalkan Gua Hiro. Kebayang nggak tuh dari Gua Hiro? Anda yang sudah pergi ke sana kebayang lah ya. Kemiringannya kurang lebih 50 derajat ya. Saya bilang tadi tingginya itu kurang lebih 650 meter gitu. Turun. Wah. Dari situ terus ke rumahnya. 6 kilo dari situ. 6 kilo, saudara-saudara. Belum ada taksi saat itu ya. Dengan apa? Rasa takut gitu. Rasa takut. Begitu nyampe di rumahnya, beliau memang benar-benar ketakutan. Betapa hebatnya istri Nabi. Bunda Khadijah itu dengan tenangnya menyejukkan dan kemudian menenangkan jiwa Rasul yang ketakutan itu. Lalu Nabi cerita tentang apa yang dialaminya di Gua Hiro. Nah, menurut ahli sejarah ini terjadi di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan 21 Ramadan, ada yang mengatakan 17 Ramadan. Tapi kelihatannya kebanyakan berkeyakinan 17 Ramadan. Makanya nuzulul Quran seringkali disebut atau ditentukan di tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau saya baca penelaahan ahli sejarah, itu ada yang bilang 21 Ramadan. Jadi pas 10 hari terakhir Ramadan. Nah, saudara-saudara sekalian, Khadijah sebagai istri, Bunda Khadijah itu hebat luar biasa. Ketika suaminya ketakutan, kemudian suaminya bercerita, apa yang keluar dari lisan beliau? Katakan, wahai suamiku, aku yakin yang datang kepadamu adalah kebaikan. Nah, ini hebatnya seorang istri ya. Di tengah ketakutan itu yang keluar kalimat bagus. Aku yakin yang datang kepadamu kebaikan. Aku mengenalmu bukan setahun 2 tahun. Aku mengenalmu sudah belasan tahun. Kamu adalah orang baik. Kamu orang dermawan. Kamu orang yang santun. Kamu kalau bicara nggak pernah nyakitin orang. Kamu nggak pernah ngegosipin orang. Dan kamu selalu membantu siapapun yang perlu bantuan. Karena itu yang kamu alami di Gua Hiro, aku yakin itu tanda kebaikan. Nah, saudara-saudaraku tercinta, dahsyat nggak sih? Jadi memang ibu-ibu seorang istri itu ya belajarlah dari Khadijah ya, dari Bunda Khadijah. Jadi lisannya itu nggak pernah menjadi beban bagi suaminya, tapi selalu meringankan gitu ya. Wajar kalau ketika Bunda Khadijah wafat, Nabi itu sedih sekali. Di tengah kesedihan itu seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kami belum pernah melihat engkau bersedih seperti sedihnya sekarang ini. Apa kata Nabi? Gimana aku gak sedih? 25 tahun aku rumah tangga dengan Khadijah, tidak ada satu patah kata yang melukai hati saya. Nah, Anda kalau baca di Sahih Bukhari itu lebih mengharukan lagi. Bagaimana kalimat-kalimat istri Nabi. Ketika Nabi ketakutan, kalimat-kalimat dari Bunda Khadijah itulah yang kemudian Nabi tenang dan kemudian Nabi merasa yakin
ini adalah tanda kebaikan, ya. Maka dibawalah Nabi oleh Khadijah kepada pamannya yang faham tentang kitab-kitab masa lalu, dan oleh pamannya diberitahu bahwa, wahai anakku, yang datang kepadamu adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa. Dari situ Nabi tahu bahwa yang datang itu malaikat. Nah, itulah saudara-saudara awal Nabi menerima wahyu, dan ini ada di surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Yang menarik apa? Ternyata ayat yang pertama turun kepada Nabi bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah tahajud, haji, bukan. Iqra, baca. Nah, ini kuncinya. Jadi kita dalam beragama itu bukan sekadar ruku sujud, tapi coba rajin baca. Yang menarik, saat Jibril mengatakan Iqra, itu tidak ditunjukkan objek yang dibaca. Pokoknya Iqra, baca. Nah, ini kata para ahli bahasa isyarat bahwa kita membaca itu tidak selamanya buku, tidak selamanya handbook, tapi bacalah sifat istri kita, bacalah karakter anak kita, bacalah karakter anak buah kita, bacalah pimpinan kita, ya, bacalah situasi masyarakat kita. Jadi objek bacaan itu luas sekali, tak terhingga. Semuanya bisa jadi objek ilmu. Jadi kalau kita lihat kata para ahli bahasa, kalau suatu itu tidak disebutkan objeknya, jadi kalau saat itu Jibril bawa kitab gitu lalu bilang Iqra, Iqra, nah berarti yang dimaksud Iqra itu buku. Tapi malaikat Jibril saat itu tidak bawa apa-apa, cuma bilang Iqra, baca. Berarti itu kalimat kata perintah untuk selalu membaca apapun. Makanya kita harus membaca apa sih, ya, yang bisa kita renungkan, yang bisa kita telaah. Tapi kita bukan hanya membaca, bukan hanya mengasah otak, ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang menciptakanmu. Nah, ini penting. Jadi terutama nih bagi para ilmuwan, dosen, guru, ya. Jadi kita itu membacanya harus karena Allah. Bismi rabbik, atas nama Tuhan. Kita membaca itu karena amanah gitu. Jadi kalau Anda dosen, ya, membaca penelitian-penelitian terakhir, mutakhir, Anda berjuang menulis naskah ilmiah, Anda berjuang untuk bisa dimuat dalam dalam jurnal yang bereputasi gitu, bisa Q1, Q2 gitu. Kalau Anda teman-teman sebagai dosen hanya cari sebuah reputasi ilmiah, ya, saya benerin niat Anda. Itu bismi rabbikal ladzi khalaq, karena saya melaksanakan amanah gitu loh. Ilmuwan, dosen itu punya amanah apa? Melakukan penelitian, ya, melakukan pengajaran, melakukan pengabdian masyarakat. Jadi kalau kita nulis capek-capek berbulan-bulan riset hanya sekedar ngejarnya, bisa dimuat di Scopus Q1, Q2 gitu. Sayang, tambahin niat. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena saya menjalankan amanah. Saya ilmuwan. Amanah saya adalah mengembangkan ilmu gitu. Nah, ini terutama, maaf tidak bermaksud menasehati Bapak Ibu dosen, ya. Tapi saya suka lihat ada orang yang wah benar-benar dia berjuang gitu nulis di
jurnal bereputasi gitu ya. Sambil kurang tidur, itu biaya untuk riset juga dikeluarkan dengan mahal. Tapi ternyata targetnya cuma satu gitu ya, untuk kenaikan jabung, untuk kenaikan jabatan fungsional. Kalau kata saya itu bagus, tapi sayang, tambahi niat maksud aku teh. Maksud saya teh, tambahi niat. Niatnya apa? Menjalankan amanah, bahwa kita diberi amanah mengemban ilmu dan peradaban. Jadi dosen itu, guru itu, oleh Allah dititipi sebuah amanah untuk mengemban ilmu dan peradaban. Makanya di ayat ini dikatakan Iqra, baca kamu. Tapi ingat, niatmu kudu benar. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang menciptakan. Nah, ini ya. Jadi mohon izin, mohon maaf, tidak bermaksud mau ngajarin para guru, para dosen, enggak. Tidak bermaksud mengajari. Tapi kita saling mengingatkan, ya. Kita saling mengingatkan bahwa sesungguhnya kita kalau Iqra, kalau membaca, itu dasarnya karena amanah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas dasar karena Allah subhanahu, bismi, atas nama Tuhan yang menciptakan. Berarti kan atas nama Allah gitu. Jadi saya seringlah ya, dosen itu, waduh pusing nih, saya sudah nulis, saya sudah ditolak lagi, ya kan gitu. Nah, tapi ternyata niatnya cuma satu. Kalau dimuat di Scopus ya, Q1, Q2 ya paling tidak ada kredit poin kan gitu. Kalau cuma itu lebar, bagus, itu bagus, Anda sudah melakukan satu kewajiban, itu kewajiban sebagai dosen. Tapi yuk benerin niat kita. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan yang menciptakan. Ya. Jadi ketika kita Iqra, dasarnya itu bukan untuk mencari popularitas. Bukan supaya karena agar kita disebut ilmuwan hebat, agar kita ini supaya disebut orang berilmu ya, ilmuwan yang kelas dunia. Bahwa ternyata kita menjadi ilmuwan kelas dunia itu mah hanya akibat, ya gitu. Itu mah hanya konsekuensi, bukan target. Target kita apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas dasar niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Khalaqal insana min alaq, diingatkan lagi, manusia tercipta dari segumpal darah. Ya. Nah, yang menarik teman-teman, di sini kata ahli tafsir, khalaqal insan. Jadi manusia itu dipanggil di Quran dengan beberapa nama. Ada bashar, ya, kul innama ana bashar. Ada annas, ya ayuhan nas, ya. Ada al-insan gitu. Jadi kalau bashar itu lebih menekankan pada sisi fisik. Kalau annas, ini bashar, nas itu dalam terjemahan bahasa Indonesia manusia. Kul innama ana basyarum mithlukum, aku ini manusia. Tapi bashar di situ lebih kepada hal yang bersifat fisik biologis. Ya. Kalau nas, manusia sebagai makhluk sosial. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Jadi manusia dalam konteks sebagai makhluk sosial. Tapi kalau insan ini lebih dahsyat. Insan itu suatu gabungan di mana di dalamnya ada fisik, ada akal, ada karakter. Itu al-insan. Jadi kalau insan itu bukan hanya fisik, ya, tapi juga di situ ada kemampuan berpikir dan ada karakter, yaitu sifat tabiat yang dibentuk oleh perjalanan hidup kita. Perlu diingat, karakter kita itu dibentuk, saudara-saudara sekalian. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, jaga pikiranmu agar lurus, agar baik, karena pikiranmu akan menjadi omonganmu.
Jaga omonganmu, kudu benar, kudu baik. Karena omonganmu akan menjadi perilakumu, perbuatanmu. Jaga perbuatanmu, karena itu akan membentuk karaktermu. Jadi karakter itu kan terbentuk everyday, tiap hari ya, dengan omongan, perbuatan gitu ya. Akhirnya jadi bagian dari karakter kita. Dan milikilah karakter yang bagus, karena itu akan menentukan nasibmu, akan menentukan masa depanmu. Jadi kalau kita sudah membiasakan diri jujur, akhirnya kita akan menjadi pribadi yang jujur, dan itu akan menentukan masa depan kita. Orang trust sama kita. Tapi kalau kita menipu, orang akan mencap kita penipu, maka itu susah kita mengembangkan usaha dan kerjasama. Karena belum apa-apa, hati-hati tuh, dia penipu. Makanya saudara-saudaraku tercinta, insan itu kata yang sangat komprehensif. Ya, dia di dalamnya ada unsur jasad, ada unsur akal, ada unsur sifat atau karakter. Itu al-insan. Jadi kalau Anda baca Quran, manusia itu disebut dengan bashar itu kalau yang dibahas dimensi fisik. Manusia itu disebut dengan Bani Adam. Bani Adam juga manusia diartikan. Itu kalau bicara tentang sejarah. Jadi manusia mah nggak bisa lepas dari sejarahnya. Terus manusia dipanggil dengan Anas ketika diposisikan manusia sebagai makhluk sosial gitu loh. Nah, tapi ketika disebut al-insan, itu merupakan modal untuk menjadi makhluk sosial dan makhluk-makhluk lainnya, dan untuk menjadi makhluk sosial dan dimensi-dimensi lainnya. Makanya al-insan itu kata yang komprehensif untuk menggambarkan bahwa manusia itu makhluk yang di dalamnya ada fisik, di dalamnya ada psikis, di dalamnya ada cara berpikir, dan di dalamnya ada karakter. Jaga pikiranmu. Nu benar, yang lempeng pikiran tuh nanti akan mempengaruhi omonganmu. Jaga omonganmu, jangan ngasal ngomong itu. Karena omongan itu akan menjadi perilaku kamu. Jaga perilakumu. Karena itu kalau berulang-ulang akan menjadi karaktermu. Dan karaktermu itu harus bagus. Karena itu menentukan masa depanmu, nasibmu, gitu ya. Oke, jadi saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan khalaqal insana min alaq. Manusia itu, insan itu min alaq, dari segumpal darah, ya kan gitu. Itu isyarat. Manusia itu sudah membaca, itu kadang suka ada kesombongan. Kan katanya penyakit orang berilmu mah sombong, teman-teman sekalian. Nah, Allah ingatkan, baca dengan nama Tuhan, ingat. Kamu itu tadinya segumpal darah, gitu. Kalau Anda lihat di surat Al-Mu'minun ya, ayat 11-14, itu lebih rinci lagi. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan, fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal mudghata idhama, fa kasawnal idhama lahma, tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Anda cek di Al-Mu'minun, itu lebih detail lagi. Jadi manusia itu berawal dari nutfah, sperma, ya, ovum. Sperma membuahi ovum, terjadi konsepsi. Nah, dari konsepsi itu menjadi alaqah. Ya. Jadi setelah terjadi konsepsi, itu seperti daging yang nempel. Nah, mudghah. Nah, jadi dari sel sperma dengan ovum, kemudian dia dari 2 sel jadi 4 sel, jadi 8 sel, jadi 16 sel. Tiap sel-sel itu kemudian dengan kuasa Allah ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang jadi kepala, dan seterusnya, ya. Lalu apa? Disitulah kuasa Allah. Allah ciptakan tulang belulang, Allah ciptakan daging dan kulit. Idhoma, ada tulang.
Laham, ada daging. Fakasonal idhoma lahma, kami bungkus tulang itu dengan daging. Padahal awalnya sel sperma dan ovum alias nutfah, kan gitu. Nutfah. Saya kalau baca ayat ini dahsyat sekali teman-teman. Coba, apakah Nabi Muhammad belajar saat itu sudah diketahui nggak proses kejadian manusia? Ya sekarang kita bisa gampang aja, ada videonya, ya kan gitu. Bisa baca buku gitu. Bagaimana proses kejadian manusia, nontonnya videonya. Ternyata semua yang ada dalam video pengetahuan tentang kejadian manusia persis seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun. Awalnya itu pertemuan ovum dan sel sperma, ya, yang suka disebut dengan nutfah, ya. Nah, saudara-saudaraku tercinta yang Allah muliakan, sahabat percikan iman, jadi kenapa, apa hubungannya Iqra dengan penciptaan kita? Coba menurut Anda apa hubungannya? Hubungannya karena saudara-saudaraku tercinta, orang itu kalau sudah berpengetahuan kadang suka sombong gitu loh, ya. Merasa diri, aku kan sudah menguasai ini, menguasai itu. Bahkan ada orang yang sombong, agama mah tak asup akal, nggak masuk akal tuh agama mah. Agama itu pelarian orang-orang putus asa. Ada kan ilmuwan yang memang ujung-ujungnya jadi sombong karena bacanya itu atas dasar ya science just for science saja. Maka akan lahir sebuah kesombongan. Jangan heran teman-teman kalau ada orang ilmuwan tuh memang sama agama tuh kurang. Jadi kalau istrinya bilang, ayah lah teka harti nggak dimengerti, apa sholat mama, ibadah itu pelarian orang-orang yang putus asa gitu, ya. Jadi saya pernah dapat curhat dari seorang ibu, dia sedih sekali, suaminya ilmuwan. Jadi S1-nya di Indonesia, S2, S3-nya di luar negeri, terus jabatan fungsionalnya udah profesor gitu, di usia 40 kurang sudah profesor kan gitu. Tapi memang kalau dia tuh jauh dari agama gitu. Alasannya dia selalu bilang gini, udahlah sok mamah mada pengetahuannya biasa. Udah, pokoknya orang beragama mah orang yang lari dari realitas, yang tidak bisa memahami tantangan, ujung-ujung nama lompat lari ke agama gitu. Jadi dia tuh suka ngomong gitu ya. Dia cerita sama saya, Ustaz gimana ya, suami saya tuh pinter tapi aduh ya Allah sombongnya luar biasa, seolah dia tuh menguasai segala ilmu. Saya bilang, Bu, doakan saja biar beliau insaf, sadar gitu ya. Sebenarnya saya bilang gini, ya ku Allah dicabut satu saraf saja, dikosletkan satu saraf saja kan, sebenarnya dia nggak bisa apa-apa. Saya cuma cerita gitu. Jadi maksudnya menghibur ibu itu gitu ya. Masalahnya bukan apa-apa, kadang-kadang anak-anak juga jadi kayak gitu. Jadi ngikutin bapaknya kan gitu. Karena bapaknya ngomongnya sombong gitu ya. Ya saya cuma bilang, Bu, ya orang itu kalau sudah berilmu, kalau tidak dibimbing agama memang jadi sombong gitu. Jadi dia sompral gitu ngomong nanti ya. Akhirnya saya hibur ibu itu. Bu, saya bilang, dia lupa ya kalau sebenarnya satu saraf aja kok Allah dicabut, dia udah nggak bisa apa-apa. Saya cuma ngomong gitu, bukan nggak doakan, ngomong gitu. 3 bulan kemudian ibu itu ketemu saya, aduh Ustaz, suami saya stroke gitu. Dia bicara nggak bisa, sebelah itu mati gitu. Nah saya teh jadi gitu kan. Karena waktu itu saya bilang, Bu, orang sombong gitunya ku Allah dicabut satu saraf saja dia nggak bisa apa-apa. Saya teh ngomong gitu. Demi Allah saya tidak mendoakan orang itu, cuma ngahibur, jadi menghibur ibu itu ya. Karena suaminya sombong dengan ilmu itu gitu ya. Ternyata ku stroke aja dia nggak bisa ngomong ya, gagap gitu, sebelah mati kan gitu, ngangkat tangan nggak bisa. Nggak, ini saya ceritakan bukan apa-apa. Kenapa Allah hubungkan Iqra dengan kejadian manusia? Kenapa? Supaya kita sadar betul
Kita ini nothing tanpa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada apa-apanya. Jadi nomor satu bagi kita adalah dekat dengan Allah. Itu nomor satu. Ya. Anda jadi ilmuwan, Anda jadi pengusaha, Anda jadi politikus. Sok sebutkan apa profesi Anda. Silahkan. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Dasari itu semua. Karena sebagai pengabdian kepada Allah, kita memegang amanah yang Allah titipkan. Ya, ada yang melalui jabatan, titipan Allah itu. Ada yang melalui kecerdasan, ilmu, jadi ilmuwan. Ada yang jadi pengusaha, ya. Ada yang jadi ahli kesehatan. Sok, ambil amanah Allah, ambil, ya. Tapi ingat, khalaqal insana min alaq. Pada akhirnya pengatur kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, lalu ayat berikutnya, Iqra wa rabbukal akram. Baca. Nah, karena baca, Anda lihat di sini, Iqra-nya disebut 2 kali. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal Iqra. Nah, Iqra yang kedua, wa rabbukal akram. Dan Tuhanmu maha mulia. Jadi Iqra yang benar itu ketika melahirkan sebuah kesadaran bahwa Allah itu maha agung, maha mulia, maha hebat. Kita ini nothing, kita ini nggak ada apa-apanya, kita ini kecil, saudara-saudara sekalian. Orang-orang sombong itu dicabut saja sama Allah, ya, udah nggak bisa apa-apa gitu loh. Terus disitulah Allah ingatkan, Iqra wa rabbukal akram. Nah, ini juga isyarat bahwa yang namanya ilmu itu nggak bisa sekali. Kudu terus diulang. Makanya dalam dunia keilmuan disebut research. Search, ada ulangi itu. Search lagi, research. Di Indonesia kan riset. Yang namanya riset itu berarti dilakukan bukan satu kali. Berulang. Bahkan ketika kita mau menulis sebuah karya ilmiah, kita harus membaca perjalanan ilmu itu yang dilakukan oleh orang lain. Ya nggak sih, teman-teman sekalian? Saya mau menulis nih sebuah tulisan ilmiah, kan saya kudu melihat perjalanan yang sudut yang saya teliti itu sudah dilakukan oleh orang lain sampai di mana, gitu ya. Nah, kita harus membaca penelaahan sebelumnya. Lalu mana keunikan riset kita dengan orang lain? Novelty-nya mana? Nah, makanya yang namanya ilmu itu Iqra-nya berulang. Iqra. Nah, ketika kita ngajar, itu harus diulang lagi. Itu sifat. Saya yakin Anda kalau jadi guru kan, saudara-saudara sekalian, anak-anakku, kemarin Bapak sudah jelaskan tentang, nah, diulang kan gitu. Nanti jelaskan yang baru, diulang lagi ke belakang. Itu ilmu gitu loh. Ya. Saya seringkali menerima pertanyaan di sini yang sifatnya berulang. Ya saya jawab. Kenapa? Karena mungkin pernah kita lupa, mungkin khilaf, mungkin yang ragu jadi yakin, yang tidak tahu menjadi tahu. Makanya ciri khas dari ilmu itu harus research, harus berulang. Makanya surat ini indah gitu loh. Iqra-nya disebut 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi ciri khas dari ilmu nggak bisa sekali. Berulang. Belajar itu nggak bisa sekali. Berulang. Ya. Kita belajar bahasa, berulang. Kita belajar Al-Quran, berulang. Kita belajar matematika, berulang. Diulang gitu loh. Ada pelajaran S1, mata kuliah S1, kita pelajari di S2. Kita pelajari di S3. Hanya kedalamannya berbeda. Di S1 kita belajar filsafat ilmu. Di S2 kita belajar filsafat ilmu. Di S3 kita belajar filsafat ilmu. Hanya beda kedalamannya. Itulah ilmu. Iqra. Nah, gitu. Ya, Iqra. Coba teman-teman ya, kalau Anda kuliah coba perhatikan. Di S1 Anda belajar metodologi riset, kuantitatif, kualitatif. Di S2
Anda belajar lagi metodologi riset, kualitatif, kuantitatif. Anda kuliah S3, belajar lagi metodologi riset, kualitatif, kuantitatif. Kenapa? Emang ilmu mah kudu diulang gitu loh. Itu pesannya ada di sini, di ayat yang pertama kali turun kepada Nabi. Sungguh indah saudara-saudaraku tercinta. Saya baru bahas 3 ayat, ya insya Allah pekan depan saya akan lanjut. Semoga kita menjadi orang yang makin dekat dengan Allah. Dengan tingginya ilmu membuat kita dekat dengan Allah. Saudara-saudaraku tercinta, itu yang bisa dibahas. Ini ada informasi menarik bagi ibu-ibu nih terutama yang pernah ikut kajian Islam intensif. Jadi selama hampir 3 tahun kita istirahat 2,5 tahun ya. Karena ada COVID, biasanya ada ibu-ibu yang sambil nunggu anak. Ya bener oke sih, daripada Anda nongkrong-nongkrong di kafe, nongkrong-nongkrong di teman, udah aja ngaji. Makanya ada kajian Islam intensif. Insya Allah akan dimulai hari Senin depan. Anda bisa jadwal yang hari Senin, bisa ambil yang Selasa, bisa ambil yang Rabu. Temanya mengetuk pintu langit. Jadi untuk ibu-ibu nih ya, KII insya Allah Senin depan sudah dimulai. Nah, karena ini tempatnya terbatas, seatnya terbatas, jadi harus daftar dulu gitu. Kalau enggak, wah nanti tempatnya nggak cukup. Karena tempatnya hanya 70 orang saja satu kelas. Dulu kan 120 ya ibu ya yang Anda pernah ke sana. Nah sekarang karena tetap kita jaga prokes, kemudian juga kenyamanan dijaga, sehingga sekarang cuma 70 orang per kelas. Nah, mulai hari ini ya itu sudah bisa datang ke Taman Citarum 9 untuk mendaftarkan diri. Terserah, mau Senin boleh, mau Selasa boleh, mau Rabu boleh. Temanya kan sama, mengetuk pintu langit. Wah, kebayang nggak? Gimana sih caranya terjadi keajaiban dalam hidup kita dengan mengetuk pintu langit, mengetuk kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, minggu depan ya, ibu-ibu, kita akan mulai kajian Islam intensif yang 2,5 tahun kita istirahat ya karena COVID. Kita akan mulai lagi suatu yang baik, kita akan teruskan dan kita akan mulai lagi. Oke saudara-saudaraku tercinta, datang saja ke Taman Citarum nomor 9 ya. Jam 9 sudah dimulai pendaftaran insya Allah. Demikian saudara-saudaraku tercinta, semoga Allah menguatkan kita, menolong kita. Insya Allah besok bertemu lagi di Percikan Iman Pagi. Dan saya undur pamit. Semoga Allah meridhoi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.